Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 23 September tahun 2024, saya akan mengomentari pager dan walkie-talkie mendadak di Libanon menuduh Israel pelakunya. Awalnya negara Libanon tidak bermusuhan dengan Israel, karena Israel membombardir kelompok Hamas di jalur Gaza tidak bisa menerima sesama umat muslim diserang terus sama Israel. Lalu Lebanon membantu kelompok Hamas menyerang Israel. Hanya saja Lebanon membantu yang salah tanpa ada sebabnya, karena ada 7 Oktober. Pada tanggal 7 Oktober 2023 kelompok Hamas menyerang Israel hingga berakibat timbulnya banyak korban mati, mencapai lebih 1.200 orang, meliputi anak bayi, orang tua, anak-anak, dan anak gadis setelah diperkosa lalu dibunuh. Juga menyandra warga Israel lebih 200 orang yang disembunyikan di dalam terowongan jalur Gaza dan Rafah. Walaupun demikian, Presiden Joko Widodo tidak mengutuk kelompok Hamas, malah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala merasa bangga kelompok Hamas dapat menyerang Israel. Atas penyerangan kelompok Hamas tersebut untuk melakukan bela diri dengan membalas menyerang dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah selama sekitar 10 bulan, berakibat masyarakat sipil Hamas mati lebih 30.000 orang, sampai Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk Israel dengan alasan kemanusiaan. Israel membombardir kelompok Hamas di jalur Gaza dan Rafah yang menimbulkan korban mati lebih 30.000 orang tidak bisa menyalahkan Israel, karena Israel hanya membombardir kelompok Hamas dan serpihan ledakannya mengena kepada masyarakat sipil. Padahal sudah diperingati keluar dari jalur Gaza dan Rafah, tetapi tidak mau keluar masyarakat sipil tersebut. Semua itu risiko yang harus dihadapi para korban tersebut. Karena menurut hukum perang internasional tidak boleh membunuh masyarakat sipil dan hanya boleh membunuh pihak bersenjata seperti kelompok Hamas yang dipersenjatai melawan Israel. Masyarakat internasional yang menyalahkan Israel tidak bisa diterima, karena menurut Israel melakukan pembombardiran jalur Gaza dan Rafah hanya alasan membela diri atas serangan kelompok Hamas tanggal 7 Oktober kepada Israel yang mengakibatkan matinya masyarakat sipil Israel lebih 1.200 orang. Melihat hal tersebut, Lebanon tidak bisa melihat penyerangan kelompok Hamas hingga mati lebih 30.000 orang. Sejak saat itu Lebanon terlibat menyerang Israel dan Lebanon berkali-kali membombardir daerah Israel, dan Lebanon pernah merudal Israel jatuh di lapangan olahraga yang membuat pemain olahraga mati hingga 20 orang, merupakan perbuatan melanggar hukum internasional karena membunuh masyarakat sipil, dan Lebanon terus melakukan perang dengan merudal jatuh di tengah-tengah kota Israel yang menimbulkan kematian di tengah-tengah masyarakat. Atas perbuatan Lebanon yang rutin merudal Israel, lalu Israel membalas serangan dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi tinggi. Dengan sendirinya pager meledak sendiri. Pertama mati 9 orang dan ribuan yang luka-luka. Ada yang tidak bisa melihat, dan pada hari kedua meledak lagi walkie-talkie, menimbulkan 20 orang yang mati dan ribuan yang luka-luka atas meledaknya pager dan walkie-talkie sebagai alat komunikasi dan menuduh Israel yang melakukannya, karena Lebanon sedang berperang dengan Israel. Tuduhan Lebanon kepada Israel
terkait meledaknya pager dan walkie-talkie dilihat dari sudut hukum pidana tidak didukung minimal 2 alat bukti bertentangan dengan aturan hukum. Karena kalau menuduh Israel melakukan peledakan pager dan walkie-talkie tersebut, seharusnya Lebanon membuktikannya terlebih diketahui minimal 2 orang sebagai saksi dan keterangan saling berhubungan satu sama lainnya, baru Lebanon dapat menerima tuduhannya. Tetapi karena Lebanon tidak bisa membuktikan Israel sebagai pelaku peledakan pager dan walkie-talkie dari segi hukum, Lebanon tersebut dapat dituntut lewat hukum pidana internasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua perusahaan yang memproduksi pager dan walkie-talkie merasa tidak ada memberikan baterai yang berlebihan sehingga mudah meledak. Hampir semua perusahaan sumber pesanan pager tersebut dan walkie-talkie merasa tidak ikut bertanggung jawab atas terjadinya ledakan tersebut. Tuduhan Lebanon kepada Israel yang melakukan peledakan pager dan walkie-talkie tersebut tidak ditanggapi Israel sepanjang tuduhannya tidak terbukti dari sudut hukum pidana, karena Israel tidak bisa dituntut di muka pengadilan internasional karena dasar hakim menjatuhkan hukum berdasarkan alat bukti. Di luar itu tidak sah hukumnya, termasuk menduga-duga yang melakukan peledakan tersebut tidak sah hukumnya, walaupun banyak pihak sama pendapatnya dengan Lebanon bahwa yang melakukan peledakan pager dan walkie-talkie adalah Israel. Sekarang di Lebanon masyarakat sudah bingung. Tanpa ada serangan Israel, pager dan walkie-talkie meledak di tengah-tengah masyarakat, dan pada umumnya pager dan walkie-talkie ditaruh di dalam kantong baju dan celana dan ditaruh di dalam rumah. Dapat meledak secara bersamaan. Akibatnya juga macam-macam, ada yang mengalami luka-luka, ada penglihatannya rusak, dan seterusnya sampai ada larangan kepada militer dan warga masyarakat dilarang menggunakan pager dan walkie-talkie. Semua itu merupakan risiko dalam keadaan perang. Atas adanya larangan menggunakan pager dan walkie-talkie membawa Lebanon ke zaman batu, tidak bisa berkomunikasi, dan bila ingin berhubungan dengan jarak 1 kilometer harus mendatangi ke tempatnya. Padahal selama ini berhubungan ke seluruh dunia, terlebih seluruh wilayah Lebanon dapat berkomunikasi dengan cepat. Sekarang ini menambah kesulitan berkomunikasi dalam keadaan perang. Untuk meminta bantuan dari Iran persenjataan harus lewat kurir dengan membawa surat kepada komandan militer Iran yang membutuhkan berhari-hari lamanya bila menggunakan mobil. Untuk jalan cepatnya menggunakan pesawat jet waktunya relatif tidak lama, hanya bahan bakarnya cukup mahal dan risikonya bisa ditembak pihak lawan. Awal pemesanan pager dan walkie-talkie ketika Israel menyatakan ke publik bahwa Israel dapat mengetahui keberadaan seseorang lewat handphonenya. Lalu pimpinan Hizbullah sekitar 5 bulan yang lalu memesan pager dan walkie-talkie dari negara lain. Dengan demikian Israel tidak mengetahui keberadaan Hizbullah, dan semua pager dan walkie-talkie yang dipesan tersebut dibagi kepada para pejuang Hizbullah dan masyarakat. Semua upaya Lebanon memesan pager dan walkie-talkie suatu niat baik untuk dapat terhindar dari serangan Israel. Tetapi kenyataannya Israel punya cara canggih dengan menggunakan teknologi tinggi hingga Lebanon bingung menghadapinya, hingga semua warga masyarakat bingung dibuatnya. Harapan saya Lebanon jangan suka mencari gara-gara menyerang Israel saat Israel menggunakan teknologi tinggi dengan meledakkan semua pager dan walkie-talkie tanpa ada serangan dari Israel. Berakibat masyarakat Lebanon bingung bila sampai Lebanon terus menyerang Israel diduga dalam waktu yang singkat
dapat menghancurkan Hizbullah Lebanon. Sekian dan terima kasih.